Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Insya Allah anak-anakku semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Zana masih pada pelajaran PABP. Pada kesempatan kali ini Bu Zana akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Namun sebelum Bu Zana akan menjelaskan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Wahid, Isnen, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Insya Allah. Seperti yang sudah Bu Zana sampaikan tadi, Bu Zana akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Pasti anak-anak bertanya-tanya, Bu Zana, adab itu apa sih? Adab itu adalah tata cara. Mau tahu nggak anak-anak? Agama kita, agama Islam tidak hanya mengatur sholat kita, puasa kita, tetapi makan dan minum pun ada tata caranya. Mau tahu seperti apa? Simak apa yang akan Bu Zana sampaikan sampai akhir ya. Dan tidak hanya disimak, tetapi nanti apa yang telah disampaikan oleh Bu Zana dilakukan atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Anak-anak pasti tiap hari makan dan minum kan? Iya, coba makanan apa kesukaan kalian? Ada yang suka makan apa? Ayam goreng. Oh, kayak Ipin Upin ya. Ada yang itu, ada yang suka minum es krim. Hati-hati, tidak boleh berlebihan ya. Jelasnya apa yang kita makan haruslah makanan yang halal dan bergizi serta bersih. Oke. Kita lanjut ya, bagaimana sih agama Islam mengatur tata cara makan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa di sini baik itu sebelum kita makan maupun sesudah kita selesai makannya. Coba anak-anak, siapa yang sudah pernah atau sudah hafal doa sebelum makan? Subhanallah, anak-anak sudah pada pintar ya. Kita akan menghafal bersama-sama ya. Wahid, Isnen, Salasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak-anak yang belum lancar baca Al-Qur'annya bisa dengan membaca yang Indonesianya. Kita ulang bersama-sama ya. Wahid, Isnen, Salasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Karena anak-anak tahu kan bahwasannya makanan dan minuman yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, karena sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, maka kita berdoa sebelum makan agar makanan dan minuman yang kita makan akan membawa keberkahan bagi kita. Selanjutnya, kalau anak-anak sesudah makan selesai atau sudah selesai minum, juga harus senantiasa berdoa.
Bagaimana doanya? Oke, bersama-sama dengan Bu Zanah ya. Wahid, Isnen, Salasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Coba kita ulangi ya, agar anak-anak makin hafal. Wahid, Isnen, Salasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Anak-anak, sudah hafal belum doa sebelum dan sesudah makan? Insya Allah, setelah kalian mengetahui bagaimana doanya, tidak cukup hanya menghafal, tetapi harus dibaca ketika kalian sebelum dan sesudah makan. Atau kalian juga bisa menggantinya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, adab yang kedua adalah coba lihat gambar itu. Itu gambar anak sedang apa ya? Oh iya, sedang makan. Makannya pakai tangan apa anak-anak? Iya, pakai tangan kanan. Coba angkat tangan kanan kalian. Iya, pintar. Makan menggunakan tangan kanan. Yuk, makan pakai tangan kanan ya. Coba anak-anak bayangkan. Kalau kalian makan pakai tangan kiri. Padahal kalian tahu tangan kiri biasa kita pakai untuk apa coba? Iya, biasanya maaf. Kalau kalian ke kamar mandi bercepuk pakai tangan apa? Iya kan? Pakai tangan kiri. Kalau kalian habis bercebok, lalu cuci tangannya tidak bersih, lalu ambil makanan pakai tangan kiri, jangan-jangan tangan kita masih banyak kumannya. Ih, serem. Makanya anak-anak kalau makan menggunakan tangan kanan. Betul, betul, betul. Selanjutnya, adab yang ketiga yaitu coba kalian lihat gambar. Anak itu tidak boleh dilakuin, tetapi yang betul adalah makannya harus sambil duduk. Iya, itu adab atau tata cara makan yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, apa anak-anak? Iya, makan tidak boleh berlebihan. Makan tidak boleh berlebihan. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita ini punya lambung, punya perut, sepertiga ini digunakan untuk makanan. Sepertiga lagi digunakan untuk minuman. Dan sepertiga lagi digunakan untuk udara. Jangan sampai perut kita ini penuh semuanya untuk makanan. Bisa-bisa kita akan memuntahkan apa yang ada dalam perut kita. Ya. Jadinya makan harus secukupnya. Adab yang selanjutnya adalah makan gak boleh sambil berbicara. Coba bayangkan anak-anak, kalian baru makan, lalu kalian ngobrol sendiri. Bisa-bisa makanannya, bisa menyebar kemana-mana. Adab yang selanjutnya adalah kita tidak boleh mencela makanan yang ada di depan kita. Karena apa? Kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat
kita tidak boleh mencela makanan. Itu tadi adab atau tata cara makan dan minum. Kita ulang ya anak-anak. Yang pertama adalah betul, berdoa. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, sambil duduk. Yang keempat, secukupnya, tidak sambil berbicara. Dan yang terakhir, tidak boleh mencela makanan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Yang artinya, sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu. Serta makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, tentunya setelah mengetahui bagaimana tata cara makan dan minum, anak-anak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah anak-anak mengetahui bagaimana adab makan dan minum, kali ini Zana akan melanjutkan dengan adab atau tata cara tidur. Karena ternyata tidur pun ada tata caranya yang diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana adab tidur? Yang pertama, hendaknya sebelum tidur kita berwudu dan membersihkan tangan dan kaki kita. Kenapa hal ini kita lakukan? Insya Allah, jika kita tidur, sebelum tidur kita berwudu, selama kita tidur, insya Allah akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan anak-anak, kalau lupa tidak membersihkan tangan dan kaki kita. Jangan-jangan tangan kita yang habis makan masih menyisakan bau atau sisa-sisa makanan. Lalu jika kita tidak membersihkannya terlebih dahulu dan kita langsung tidur, jangan-jangan ketika tidur akan ada binatang, tikus atau semut yang akan menggigit tangan kita. Serem ya. Makanya anak-anak jangan lupa berwudu dan membersihkan tangan dan kaki sebelum tidur. Tata cara yang kedua yaitu membersihkan tempat tidur. Hal ini kita lakukan baik sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Kenapa? Agar tempat tidur kita memang benar-benar sudah bersih. Tata cara yang ketiga yaitu kita ketika tidur berbaringnya ke sebelah kanan kita. Kenapa? Kata Pak Dokter nih, kalau kita berbaring ke sebelah kanan, insya Allah badan kita akan menjadi semakin sehat. Pastinya anak-anak pengen badannya sehat kan? Adab yang selanjutnya adalah berdoa. Berdoa kita lakukan baik sebelum maupun setelah bangun tidur. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum tidur. Wahid, Isnin, Salasa. Bismikallahumma ahya wa amut. Zana ulangi ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismikallahumma ahya wa amut. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika kita tidur, kita bisa diibaratkan kita itu sedang mati. Makanya hidup dan mati kita harus senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kita membaca bersama-sama doa bangun tidur ya. Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ulangi ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Doa ini kita baca sebagai rasa syukur kita. Mari anak-anak kita ulangi kembali bagaimana adab tidur. Yang pertama adalah berwudu atau membersihkan tangan dan kaki. Selanjutnya membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, berbaring ke sebelah kanan. Dan jangan lupa berdoa baik sebelum dan sesudah atau bangun tidur. Insya Allah setelah Bu Zana sampaikan tadi, anak-anak tidak hanya cukup mengetahuinya saja, tetapi setelah dipelajari, disimak, dan jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsira dari Bu Zana. Bertemu kembali dengan Bu Zana pada waktu selanjutnya. Demikian ya Bu Zana, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.